Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Gimana kabar hari ini? Baik Pak. Puji Tuhan saja ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan privasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran di kelas. Apakah saya akan melakukan supervisi ya Ibu? Jadi ada tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengobservasi jalannya proses pembelajaran, dan maksud dan tujuan untuk percakapan kita kali ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik ya Ibu. Ada pun beberapa pertanyaan yang saya ajukan yang perlu Ibu jawab ya. Yang pertama terkait dengan mata pelajaran yang Ibu ajarkan. Baik Pak, mata pelajaran yang ingin saya ajarkan adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila. Terus materinya? Materinya tentang norma di lingkungan masyarakat. Terus tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Nah, di sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada 4. Yang pertama, dengan menyimak video peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari norma. Yang kedua, dengan menyimak video peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis dari norma. Yang ketiga, dengan menyimak video peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Berarti Ibu jadi 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai? Baik Pak, untuk area pengembangan yang ingin dicapai, di sini saya menggunakan 2 area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ada 2 ya, area pengembangan yang ingin Ibu capai. Terus saya mau mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan terkait dengan strategi, terus modelnya ataupun metode pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas. Baik Pak, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model yang saya akan gunakan adalah model pembelajaran yang berbasis masalah atau PBL, dan metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi sangat luar biasa ini. Jadi pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Terus menggunakan model pembelajaran PBL dengan metodenya presentasi, tanya jawab, dan penugasan itu. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam kelas nanti? Pak, di sini media yang saya gunakan adalah ada tiga media yang digunakan. Yang pertama LKPD, yang kedua laptop, dan yang ketiga LCD. Jadi ada 3 media itu, LKPD, laptop, dan LCD. Terus kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran? Terus pada kelas berapa dan jam berapa? Kebetulan saya ada jadwal di kelas 5 pada hari Senin jam ke-45. Berarti Ibu nanti pada hari Senin jam ke-45 saya akan berkunjung ke kelas Ibu. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas ya. Terus setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir atau pasca observasi ya Bu. Nanti kita akan didatangkan oleh pengajar praktik. Jadi dia akan mendampingi kita selama proses percakapan nanti. Gitu ya Bu. Jadi sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, saya mendengarkan apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini. Baik Pak, saya mungkin
mungkin mendapatkan gambaran tentang strategi, metode, dan media apa yang saya gunakan sehingga saya persiapkan diri dari sekarang, Pak. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya melalui percakapan ini. Sampai jumpa di minggu depan ya Bu di kelas 5. Terima kasih. Oke. Hari ini baik anak-anak, sebelum kita melakukan aktivitas kita, pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu minta salah satu teman, Dede, maju ke depan untuk membawa kita dalam doa. Dengan kita berdoa dalam nama Bapa, Amin. Syukur dan pujian kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami pada akhir tadi. Sekarang kami belajar, sertailah kami dalam pembelajaran ini, agar kami bisa menerima mata pelajaran dari guru dengan baik. Nama kita kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra. Anak-anak, hari ini ada siapa yang tidak hadir hari ini? Mungkin di antara kalian tahu kenapa Debbie hari ini tidak masuk kelas? Oke, sakit ya. Dengan menyimak video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari norma. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis norma dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan tepat. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Baik anak-anak, itu adalah baik dan buruk serta pantas atau tidak pantas. Norma lebih banyak berhubungan dengan kesopan santunan, kepantasan, dan kebiasaan yang dianggap baik. Sobat sumber belajar, ada beberapa jenis norma dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci agama. Ibu akan bertanya. Ibu mempunyai pertanyaan lagi menyangkut video yang telah kalian menyimak tadi. Baik. Anak-anak, video yang tadi telah kalian tonton atau kalian simak tadi itu tentang apa? Yang tahu angkat tangan. Ready? Norma, betul atau tidak? Tiga yang berlaku di lingkungan masyarakat adalah norma kesusilaan. Yang terakhir, norma yang terakhir, Mary.
Di depan sini saya Teman-teman, kami ingin melaporkan hasil diskusi kami dengan nama anggota kelompok 1 Idris Sulka, 2 Maria Immaculata Pelagau, 3 Adira Julia Jawan, 4 Sudersi Sabolgau, 5 Monika Ina Kaligana. Dengan menempelkan gambar sesuai dengan norma agama yang pertama digambarkan di sini. Mereka sedang beribadah di gereja. Yang kedua, kegiatan mereka sedang menjalankan sholat. Yang ketiga, kegiatan mereka berdoa sebelum makan. Yang keempat, kegiatan berdoa sebelum tidur. Masuk ke norma yang kedua, norma kesembilan. Yang pertama, kegiatan mereka saling kepada orang tua sebelum ke sekolah. Yang kedua, kegiatan menyontek saat ulangan. Yang ketiga, kegiatan gambar ini berlaku tidak sopan saat berada di kelas. Baik teman-teman, ini hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. tepuk tangan untuk kelompok yang mana. Baik anak-anak sekalian, mungkin ada tanggapan dari kalian dengan hasil diskusi dari teman-teman kelompok kalian ini? Ada? Tidak ada. Baik, tepuk tangan untuk kelompok yang mana. Boleh silakan kembali. Kembali ke tempat duduk kalian. Berikut kelompok 3. Kelompok 3 duluan. Apa yang kalian yang pertama bahwa tadi di kelompok yang pertama tadi, kelompok pertama kelompoknya mau naik di situ, mau mereka menempelkan gambar ya, menempelkan gambar sesuai dengan norma toh ya. Habis juga kelompoknya Dede, kelompoknya Dede juga sama, mereka menempelkan gambar sesuai dengan norma. Tadi di kelompoknya mana sesuai dengan berapa norma tadi? Ada 2 norma ya, norma agama dan norma keislaman. Di sini norma kesopanan dan norma hukum yang di sini tadi apa? Kelompok yang beli, kelompok yang beli tentang melihat gambar lalu menuliskan apa yang dilakukan pada gambar. Baik tadi. Berikut kita masuk pada evaluasi. Baik, sebelum kita ke evaluasi, minta kalian mengumpulkan kalian punya data ide.
Bawa ke sini, ditunjukkan. Sudah kali? Oke. Urgen, sudah? Urgen, sudah habis saya? Sudah? Sudah saya? Sudah? Sudah toh? Sudah selesai toh? Sudah? Sudah saya? Sudah? 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 Sudah toh? Sudah Mary? Bisa? Sudah Iden? Oke. Amin? Sudah? Oke. Sudah Mary? Sudah bisa? Tinggal 2 orang ya yang belum. Sudah Amin? Oke. Siap. Oke teman Sudah saya? Sudah toh? Sudah? Oke. Baik. Pekerjaan kalian sudah ini. Nah, nanti Ibu bisa dan kasih nilai. Nah, berikut. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Semangat. Oke sayang. Sekarang Ibu akan membuat kesimpulan dari materi yang kita sudah. Oke. Jadi bagaimana materinya hari ini? Bagaimana materinya hari ini? Materi yang kamu dapatkan hari ini? Bagus. Senang. Baik. Sudah? Ya. Baik, jadi materi tadi itu kita berbicara tentang norma di lingkungan masyarakat. Ada berapa norma di lingkungan masyarakat tadi? Ada 4 norma. Norma apa saja? Mungkin ada sampah atau apa tolong pungut dan simpan di tempat sampah. Tolong pilih sampah lalu simpan pada tempat sampah. Tempatnya di pojok kanan. Sudah? Sudah? Baik sayang. Pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Ibu harap apa yang sudah kalian dengar, kalian terima dan dengar dari ibu dan terima dari ibu hari ini boleh diterapkan di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga kalian masing-masing. Baik, sekarang kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Kembali lagi Ibu minta Dede untuk membawakan kita dalam doa penutup.
Oke, baik, selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Ibu Ani. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja Pak. Baik ya. Terima kasih Pak. Hari ini mungkin kita secara Ibu Ani akan melakukan diskusi terkait dengan hasil pembelajaran yang diberikan ya. Di sini kita didampingi oleh Pak Taufik. Pak Taufik mengenai kita bagaimana kita melakukan proses coaching ya. Yang pertama terkait dengan pembelajaran yang ibu lakukan, bagaimana perasaan ibu ketika ibu melakukan pembelajaran? Perasaan saya ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas dan saya merasa senang, lalu saya juga merasa cukup puas karena mengapa saya mengatakan saya cukup puas di sini ada beberapa hal yang saya anggap belum sempurna dari pembelajaran. Jadi ibu merasa puas ya dari beberapa hal yang ibu merasa puas ya. Itu yang terus yang berikutnya bagaimana perasaan ibu ketika saya berada di belakang ibu, ketika ibu mengajar saya berada di belakang ibu, sepertinya memantau ibu mengajar. Awalnya saya merasa tidak nyaman, juga gugup. Ya. Saya tidak nyaman dan saya juga sedikit tegang dengan keadaan itu. Mungkin ada yang saat pembelajaran baik, tetapi kebetulan pada akhirnya kegiatan pembelajaran saat itu berjalan dengan lancar. Dari awalnya ibu merasa tegang itu, sama itu saya. Jadi kita mengajar orang pandai dari belakang rasa grogi kamu. Setelahnya berjalan mengajar ini. Dari yang berikutnya coba ibu bisa ceritakan pengalaman ibu ketika ibu melakukan pembelajaran di kelas. Baik Pak, untuk proses pembelajaran saya di kelas sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, sudah saya buat. Ya, lalu pada proses pembelajaran itu saya juga menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Lalu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diferensiasi konten. Saya juga menyiapkan berbagai macam media dalam pembelajaran itu sesuai dengan minat dari anak didik dan murid. Jadi anak-anak diberi kebebasan untuk memilih media sesuai dengan minat mereka masing-masing. Sangat luar biasa ibu menyampaikan tujuan pembelajaran. Ibu juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensi konten ibu. Menyiapkan sumber pembelajaran dan media pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa ibu. Lalu Pak, di situ juga saya menggunakan diferensiasi proses. Di sini saya ada membuat diskusi saya bagi mereka dalam kelompok ya sesuai dengan minat mereka. Selain konten ada proses ya. Jadi kira-kira ada hambatan tidak selama ibu memberikan pembelajaran di kelas ini? Dalam proses pembelajaran itu ada sedikit hambatan. Mungkin ketika saya masuk baru dilakukan pemasangan di fokus, sehingga memakan waktu yang agak lama, sehingga proses pembelajarannya juga agak terburu-buru. Hambatannya itu pemasangan fokus ya, sehingga kesannya waktunya habis di pemasangan fokus. Ya, terlalu agak lama tuh Pak. Kita dalam persiapan itu kan. Kira-kira hambatan yang lain. Hambatan yang lain ini pada murid, pada mahasiswa. Ini mereka masih
merasa malu atau takut dalam hal memberikan pendapatnya, efek memberikan pendapat. Jadi hanya anak-anak tertentu yang bisa memberikan pendapatnya ketika dan dia langsung memberikan pendapatnya secara spontan. Hambatan yang kedua itu aktivitas sesuai. Jadi anak ibu melontarkan pertanyaan secara umum, anak yang berani diam enggak gitu. Sedangkan anak yang tidak aktif pertanyaan itu diam, sama ya. Ada kesulitan. Lalu kira-kira hambatan itu alasannya apa? Alasannya kenapa sehingga anak lain tidak aktif, kenapa anak lain lagi tidak aktif? Bapak, mungkin hambatannya adalah mungkin selama ini saya kurang memotivasi anak-anak, lalu saya hanya memberikan batasan kepada anak, mungkin anak-anak yang lebih otaknya lebih baik, lebih pintar, lalu saya mau menyampaikan pendapatnya. Saya hanya memberikan batasan saja kepada siapa yang mau menyampaikan pendapatnya, sehingga yang lain merasa biasa-biasa atau merasa nyaman saja. Juga tetap terkait hambatan tersebut pertama kecuali dari untuk dicari dari kita dengan aktif yang sudah tadi itu alasannya. Kira-kira ibu sudah menemukan solusinya itu sudah dua hal.